فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون أفلا يتدبرون القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya. Surah Al-An'am ayat yang ke-76 sampai ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Ayat yang selanjutnya, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-78. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pembawa acaranya yang telah mempercayakan saya untuk membaca penggugah batin Pustaka Majelis YPPAI Si Jago Tapok. Di sini saya akan membacakan implik-impliknya, yaitu dengan judul Syarat untuk Jalan Allah yang Sejati. Syarat untuk Jalan Allah yang Sejati. Imam Ghazali berkata, jika ingin bersua dengan jalan Allah yang sejati, maka syaratnya pahit dan getir, menakutkan dan mengejutkan, atau penderitaan sekalipun. Tanpa syarat tersebut, tegasnya dalam keadaan senang, tak bisa jadi orang dapat menuju dan berjumpa dengan jalan Allah. Caranya atau jalannya: 1. Terlebih dahulu harus diketahui, dipelajari, dimengerti, dan difahami bagaimana cara-caranya menempuh jalan suci yang akan kita tempuh itu. 2. Harus tertib hati-hati seraya sadar. 3. Dalam hati harus percaya, penuh berkeyakinan, jangan ada keraguan-raguan. 4. Hati kita hadapkan hanya kepada Allah, pasrahkan diri kita kepadanya. Penuhilah dada kita dengan kesadaran bahwa kita tidak mempunyai apa-apa, segala semua itu adalah hak Tuhan. 5. Dalam hati nurani kita harus bersumpah berjanji akan tunduk kepada segala titah Gusti Allah, yaitu apa-apa yang harus dilaksanakan dan apa-apa yang dilarangnya. Cara mengerjakannya: 1. Selamanya harus sabar, berusaha sedikit demi sedikit
dengan rajin, janganlah merasa bosan atau jemu. 2. Hati kita harus suci murni, janganlah dikotori antara lain dengan sifat-sifat pengiri atau pemarah, sedikit-sedikit mendongkol. 3. Jangan panas hati. 3. Jangan panas hati dengan kekayaan atau kesenangan orang lain. Jauhilah sifat ketamakan, serakah. Sebaliknya, hendaknya kita muji syukur melihat orang lain beruntung dan ikut bersedih melihat orang lain mendapat rugi. 4. Perlihatkanlah budi perangai yang baik, berendah hati, sopan santun, dan ramah kepada sesama manusia. 5. Jangan merugikan atau mencelakakan sesama hidup. 6. Jangan menganiaya atau membinasa sesama hamba Tuhan. 7. Jangan banyak sujon, jelek sangka akan hal yang tidak nyata. 8. Harus rela berkorban dengan apapun juga, suka menolong dan sebangsanya dengan ikhlas. Yang ke-9, hati kita selamanya harus bersih serta suci. 10. Tidak boleh bohong. 10. Tidak boleh bohong dan sombong angkuh, tetapi harus berendah hati. 11. Tiap gerak, tiap langkah harus disertai dengan ingat, insaf akan Gusti Allah semata-mata. 12. Sering-seringlah berterima kasih kepada Gusti Allah atas segala sesuatu yang telah dilimpahkannya kepada kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah selesai yang saya bacakan. Syarat untuk jalan Allah yang sejati, semoga yang saya baca ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, juga untuk para ikhwan semuanya. Semoga bisa dimampukan oleh Gusti Allah untuk melaksanakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malam ini saya ditugaskan oleh ketua untuk menjelaskan sekemampuan saya yang saya mampu mengenai program tambahan dari YPPAI. Yayasan kita itu mewadahi atau di samping seksi dakwah, seksi sosial nantinya kan. Nah, di sini ada seksi bidang ekonomi atau yang sering tenar itu sumber daya manusianya dibangun atau ekonomi kreatif lah kalau di UMKM gitu. Program yang sedang kita mulai atau kita rencanakan
Mungkin Ikhwan-Ikhwan sudah saya bagikan ini dari pasal-pasalnya, tata caranya sudah jelas. Mungkin di sini kalau emang belum jelas atau yang perlu ditambahkan mohon koreksinya. Oh, datang telat tadi ya? Datang terlambat. Silakan dibaca, nanti dibawa ke rumah juga boleh. Kalau emang ada usulan atau pasal-pasalnya yang harus ditambahkan atau dikurangi, nanti boleh dikonfirmasikan gitu. Program ini akan kita jalankan mulai dari bulan Desember ini untuk pengumpulan tabungannya gitu. Dan sudah mulai berjalan di kemarin untuk percontohan sementara di Manggarai dulu Bang Kelly ya. Di Manggarai dulu dan sudah terkumpul alhamdulillah 1.420 dari 9 anggota peserta sudah terkumpul. Ada yang langsung store 500 yaitu Ustadz Absori dan satunya lagi orangnya ada di depan sini gitu. Dan insya Allah bulan-bulan Januari kita sudah mulai kita belanjakan gitu. Kalau emang dananya sudah bisa mencukupi untuk belanja, sudah kita belanjakan nanti. Ini bagian dari apa ya disebutnya, selama ini menjadi kekhawatiran pembimbing kita lah gitu. Bagaimana supaya membangun, selain membangun batiniahnya juga membangun ekonominya gitu, sumber daya manusianya gitu, supaya kita lahir dan batin atau dunia akhirat tetap kita jalankan gitu. Jadi tidak ada istilah nantinya saya lagi ngejar akhirat dulu gitu, saya mengejar dunia dulu, nggak seperti itu gitu. Makanya disiapkanlah ini wadahnya di YPPAI, kalau bahasa ini maju bersama gitu, untung bersama. Karena apa? Di sini nanti walaupun mereka belanjanya banyak, yang dibelanjakan gitu ke TPS ini, tetap nanti akan dibagi rata. Yang belanjanya sedikit akan kebagian. Karena dibagi rata di situ kan. Hasil dari apa? Dari hasil keuntungannya tadi, sisa hasil usaha tadi. Dan kalau bisa nanti ini targetnya sih selama 3 tahun gitu ya. Dari program ini. Karena kalau dari pandangan ini, kalau setahun mah belum bisa ini, karena ini jangka panjang ya. Sama aja kayak kita nyimpen duit bank, bahasanya di bank gitu, atau nyelengin sendiri gitu, sama sebenarnya nggak beda jauh. Ya dikit-dikit lah kita nabung gitu, uang lupa gitu, daripada kita nyelengin di rumah, kadang-kadang dijebol lagi pas kita butuh gitu kan. Makanya di sini siapin wadahnya oleh pengurus gitu atau ketua gitu, supaya menjadi warisan juga nanti ini. Sebenarnya akan diwariskan oleh generasi-generasi kita nantinya. Maka yayasannya sudah jadi, nanti domisili majelisnya sedang diurus, nanti program berikutnya kita ngurus legalitas ininya, koperasinya gitu. Jadi semua berjalan gitu. Tapi ini juga harus didukung oleh para ikhwan semua ya, karena ini usaha dari kita untuk kita. Dan usaha dari kita untuk kita. Yang jelas ini pasalnya sudah jelas lah. Konsep dasar gitu kan. Tabungan beli sembako. Iya, bahan sembako boleh nanti. Tapi belum paten ini ya, masih rahasia kan TPS-nya gitu kan. Makanya di TPS bahan sembako boleh yang pas, atau beli sembako gitu. Insya Allah ya akan menjadi besar ini. Asal kita dukungan dari ikhwan-ikhwan semua gitu. Kalau dari 40 anggota kali 500 saya udah berapa gitu kan. 4 kali 5 20 ya, 20 juta. 20 juta cukup itu untuk kita belanjakan gitu. Ini baru-baru ide aja ya, mungkin nanti ada pembahasan di luar di luar pengajian kita kumpul, atau karena ini nggak bisa akan mengganggu juga nantinya gitu seksi ini, mungkin cari waktu lain gitu
kita ngobrol-ngobrol tentang di bidang usaha ini gitu. Bang Giri juga nanti sudah harus disiapkan juga itu anggota-anggotanya gitu. Dan boleh nanti malam ini langsung bisa daftar gitu. Siapa-siapa saja yang di ini nanti saya catat di HP gitu. Karena aplikasinya sedang dibuat oleh Ubani. Nanti masing-masing ikhwan nanti bisa lihat di aplikasi itu nanti. Jadi alhamdulillah kita Jabodetabek ini punya ahli IT. punya ahli IT-nya lah. Jadi jadi semua kayak aplikasi nanti keuangan majelis ada di situ juga aplikasinya. Ikhwan-ikhwan juga bisa buka nanti pengeluarannya, pemasukannya gitu. Dan kemarin sebenarnya ada usulan juga itu dari Ikhwan juga itu. Kalau bisa namanya itu kalau di ini jangan disebut gitu. Ditulis pengeluaran dan apa? Ya Mas Aris ya? Iya. Pengeluaran dan pemasukan aja gitu. Takutnya katanya Ikhwan yang ngasih sedikit itu nggak enak gitu kan. Bagus juga sih, tapi tetap kita tampung juga sarannya gitu. Walaupun nanti prakteknya bagaimana, nanti kondisinya bagaimana gitu, mengikuti nanti gitu. Itu aja informasinya. Barangkali malam ini ada yang mau langsung nabung atau mendaftar, silahkan nanti hubungin saya. Dan ini untuk sementara ya, maksudnya sementara karena belum terbentuk seksi bidang usahanya ya. Sementara kita pegang dulu sama pengurus gitu. Nanti kalau sudah jalan, sudah ini nanti kita baru bentuk seksi-seksi ininya gitu. Ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya. Jadi punya tiga ini kita. Jadi yayasan, majelis gitu. Nanti ada pengurusnya juga sama seksi bidang usaha ini, usaha TBS. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau belum jelas, nanti bisa kita obrolkan lagi setelah pengajian boleh, nanti di lain waktu juga boleh itu. Mohon maaf kalau ada salah kata, ditambahin oleh Mas Aris supaya lebih jelas lagi. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin melengkapi atau hal yang belum saya sampaikan, hasil kumpul di malam Rabu seperti yang sudah banyak sudah disampaikan Mas Inok. Dengan program perdana ini berharap para hewan menyupport atau dukung dengan sepenuh hati. Karena ini program jangka panjang, insya Allah ke depannya itu akan mancar program-program selanjutnya. Karena bila program perdana ini didukung dan disupport oleh Iwan, dan juga nanti akan terbentuknya kepengurusan yang sebagai pelaksana untuk perputaran modal tersebut, insya Allah semoga berjalan lancar. Dan tentang masalah mungkin sedikit bocor ya, pembagi hasil itu untuk 80% untuk yang impes atau yang menabung, 20% untuk manajemen TBS Smart. Dan ini akan diraih anggota yang sudah mengumpulkan dana minimal 500.000. Apabila Ikhwan yang masih ada niat untuk tapi secara angsur belum mencapai itu belum mendapatkan bagi hasil. Untuk memperjelaskan ya biar ketebannya tuh tidak ada bahasa-bahasa sumbang. Nah, dan untuk impos ini kebuka untuk umum, dan untuk sementara lumbung kita perdana percontohan di Manggarai. Semoga beberapa bulan ke depan akan ditambun ngebuka lumbung. Makanya kami ini butuh dukungan buat para Iwan. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar. Ya. Dan secara teknis untuk pembelanjaan untuk pribadi, yaitu bisa nanti diinformasikan atau nanti barangnya bisa diambil di majelis pas pertemuan, atau mau datang sendiri langsung ke pertama di lumbungnya di Mas Inok untuk Manggarai. Seperti itu. Untuk pengumpulan dana
berharap akhir Desember itu sudah, harapan kami minimal 5 juta sudah ketutup. Gue mau minimal, selalu deh minimal gue maunya, nggak mau tinggi gue. Barangkali Mas Anwar bilang 20 juta, benar dengan dukung spot Parewan. Gope-gope semua, jadi tuh. Iya kan. Nanti mungkin kita akan suatu malam akan atau apa ya, khusus untuk akhir Desember ini kita membahas untuk pelaksananya. Dan nanti hasil dari pelaksanaan dengan perputaran modal itu setiap akhir bulan closing sehari itu kita tidak menjualkan khusus untuk closing. Dan itu nanti akan disampaikan ke semua anggota TBS Smart. Mungkin itu aja ya sedikitnya yang saya tambahkan. Sekali lagi kami berharap dukungan para Iwan, semoga akhir Desember ini tabungan apa yang kami harapkan bisa menjadi modal mengawali di bulan Januari.